Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membuatkan video tentang hukum perjanjian fidusia. Bapak Ibu sekalian pendengar setia channel YouTube Apul Sihoming SHMH, pasca pandemi virus corona ini, berbagai macam kebijakan yang sudah digelontorkan atau dikeluarkan oleh pemerintah perihal perkreditan nasional. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian selaku debitur barangkali sudah mendapatkan semacam arahan atau himbauan dari pihak leasing atau dari pihak perbankan. Untuk itu kali ini kita akan membahas bagaimana hukum perjanjian dari perspektif perjanjian fidusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bila mana Bapak Ibu sekalian dikunjungi oleh tim dari pihak pembiayaan, Anda akan disodorkan sebuah perjanjian dengan modus atau iming-iming adanya penundaan pembayaran hutang. Untuk itu Bapak Ibu sekalian mestinya harus waspada dan teliti apa yang tertuang di dalam butir-butir perjanjian yang ditawarkan atau diserahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena seringkali kita selaku debitur tidak memahami, tidak menguasai tentang materi-materi yang tertuang di dalam butir-butir perjanjian itu. Hanya saja Bapak Ibu sekalian hanya disampaikan bahwa ini adalah aplikasi untuk penundaan pembayaran hutang. Akan tetapi isinya boleh jadi terjadi di dalam isi perjanjian itu ada beberapa butir yang bahkan akan merugikan Bapak Ibu sekalian. Misalnya adanya klausul atau rumusan di mana Bapak Ibu selaku debitur akan memberikan kuasa penuh kepada mereka, dalam hal ini pihak pembiayaan, untuk menyerahkan, menitipkan, menjual secara sepihak unit atau objek perjanjian Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana kemudian ketika ternyata di kemudian hari bahwa Bapak Ibu tidak mengetahui butir-butir itu, tetapi Bapak Ibu sudah menandatangani, maka jawabannya adalah apa yang sudah terdapat di dalam perjanjian itu, itulah yang menjadi hukum. Bila mana misalnya Bapak Ibu di situ memberikan kuasa kepada kolektor atau kepada pihak pembiayaan atau leasing, antara lain misalnya memberikan kuasa penuh kepada mereka untuk menjual, untuk menitip, atau untuk menyimpan, maka itulah yang menjadi hukum. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami himbau agar senantiasa waspada. Nah, bagaimana tentang bunga atau denda di masa pandemi virus corona ini? Tentunya ini yang menjadi konsentrasi kita. Maka ini kita lihat dari aspek hukum perdata Indonesia, di mana di dalam hukum perdata kita dikatakan ada sesuatu kondisi yang memaksa atau kondisi yang mendesak sehingga debitur tidak mampu menjalankan kewajibannya, maka ketidakmampuan tersebut dianggap bukan merupakan kesalahan. Apa faktor-faktor yang bisa menyebabkan kondisi seperti itu? Antara lain adalah debiturnya meninggal dunia. Yang kedua, adanya force majeure atau keadaan yang mendesak berupa bencana. Apakah pandemi virus corona ini tergolong kepada bencana
Boleh kita lihat di dalam ketetapan atau penetapan yang sudah diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Kepres bahwa penularan wabah penyakit COVID-19 atau virus corona ini sudah ditetapkan menjadi bencana non-alam. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian selaku debitur, manakala tidak mampu melakukan kewajibannya membayar cicilan, maka hal itu dikelompokkan kepada perbuatan yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atau perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Begitu selanjutnya dengan bunga. Bunga ini juga tentunya karena ini dalam kondisi bencana, maka bunga itu juga tidak dihitung atau denda tidak diperbolehkan. Itu kira-kira kurang lebih penjelasan kita soal perjanjian kredit atau hukum perjanjian di dalam perjanjian fidusia. Di dalam pasal 1338 KUH Perdata kita dikatakan perjanjian sama halnya dengan undang-undang bagi mereka yang membuat. Maka ketika Bapak Ibu sekalian sudah menandatangani perjanjian tadi yang saya sebutkan di atas, maka nilai perjanjian itu dipersamakan dengan undang-undang, maka terikatlah Anda dan terikatlah kita untuk menjalankan apa-apa saja yang tertuang di dalam surat perjanjian itu. Itu mungkin ulasan singkat dari kami. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi video saya ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.